berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut, dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mengajukan nota pembelaan yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, yang mana pada pokoknya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu menanyakan apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama dalam persidangan harus dibalas dengan hukuman 12 tahun penjara sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum. Tanggapan bahwa dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mengajukan pledoi yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, yang mana pada pokoknya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu menanyakan apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama dalam persidangan harus dibalas dengan hukuman 12 tahun penjara sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum. Bahwa pledoi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang disampaikan dalam persidangan akan kami jawab sebagai berikut, bahwa tugas dan kewenangan penuntut umum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa dalam melakukan penuntutan, penuntut umum diwajibkan untuk melakukan pembuktian berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian haruslah berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Bahwa dalam persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, kami, tim penuntut umum, telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang mendukung pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bahwa terkait tinggi rendahnya stratma tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut, dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga berdasarkan hal tersebut kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK berdasarkan surat nomor R 0068-1.5.1 HSHP LPSK-01-2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama bagi terlindung LPSK Saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan memperhatikan poin 3 rekomendasi LPSK tersebut dimaksud sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.